Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Gunawan dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Dan saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Perpustakaan, Fungsi Peran dan Perkembangannya di Era Digital. Terima kasih. Baik, tadi saya sudah membacakan slide pertama dan sekarang saya akan membacakan slide kedua. Dan isinya pendahuluan, yaitu yang poin pertama, perpustakaan adalah sebuah pusat informasi, ilmu pengetahuan dan suatu pembelajaran. Dan poin kedua, mengalami sebuah evolusi dari yang tradisional ke era digital. Dan poin ketiga, era digital membuka suatu akses yang lebih luas dan cepat terhadap suatu informasi. Baik, saya akan melanjutkan ke slide ketiga, yakni fungsi perpustakaan, yaitu poinnya itu ada tiga. Yang pertama, menyediakan sebuah sumber informasi dan suatu referensi. Dan poin kedua, mendukung suatu kegiatan akademik dan suatu riset. Dan poin ketiga, menjadi suatu pusat. Masuk ke slide keempat, peran perpustakaan. Dan di sini ada 3 poin. Dan poin pertama, meningkatkan sebuah literasi kepada suatu masyarakat. Poin kedua, menjembatani suatu kesenjangan di era digital. Dan poin ketiga, menjadi sebuah pusat tempat untuk berkegiatan komunitas dan edukasi. Baik, masuk ke slide 5. Dari sini sama juga 3 poin tentang perkembangan perpustakaan di era digital. Bagian 1, digitalisasi koleksi berbentuk buku, jurnal, dan arsip. Poin kedua, layanan di suatu perpustakaan yang berbasis daring. Dan poin ketiga, e-library dan suatu berbentuk repositori institusi. Baik, di sini kita akan lanjutkan ke slide ke-6, yaitu tentang perkembangan perpustakaan di era digital bagian kedua. Yakni ada 3 poin. Poin pertama, dapat diakses melalui semua aplikasi mobile. Poin kedua, berkolaborasi antar perpustakaan secara global. Dan poin ketiga, suatu integrasi di dalam sistem manajemen perpustakaan digital. Baik, kita akan lanjut ke slide ke-7, yakni tentang perkembangan perpustakaan di era digital bagian ketiga. Jadi di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, peran seorang pustakawan sebagai fasilitator informasi. Dan poin kedua, suatu penggunaan di sebuah sistem teknologi AI dan big data. Dan poin ketiga, sebuah interaktivitas dan suatu layanan personalisasi. Kita akan masuk ke sesi 8, yakni membahas tentang tantangan perpustakaan digital. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, sebuah kesenjangan akses teknologi. Dan poin kedua, suatu perlindungan hak cipta digital. Dan poin ketiga, adaptasi seorang pustakawan terhadap suatu teknologi baru. Baik, kita akan masuk ke slide 9, yakni yang membahas tentang peluang perpustakaan digital. Jadi ada 3 poin. Poin pertama, dapat menjangkau suatu pengguna yang lebih luas. Dan poin kedua, suatu efisiensi penyimpanan dan suatu pencarian informasi. Dan poin ketiga, daya suatu peningkatan di sebuah layanan yang berbasis data pengguna. Langsung ke slide 10 yang membahas contoh implementasi teknologi bagian 1. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, RFID, radio frekuensi identification, dapat memudahkan suatu sirkulasi buku. Dan poin kedua, OPAC, online public access katalog digital akses publik. Kita akan masuk ke slide 11. Di sini tentang contoh implementasi teknologi bagian kedua, yaitu ada 2 poin. Poin pertama, aplikasi mobile perpustakaan, pinjam dan membaca e-book melalui ponsel. Poin kedua, e-learning support, suatu integrasi dengan sebuah platform pembelajaran. Kita akan masuk ke slide 12. Di sini kita akan membahas tentang contoh implementasi teknologi bagian ketiga. Yang di sini ada 2 poin. Yang poin pertama, virtual reference service dapat bertanya melalui via chat. Yang poin kedua,
augmented reality atau AR untuk tur perpustakaan. Baik, di sini lanjutkan untuk ke slide ke-13. Di sini ada 3 poin, yakni untuk kesimpulan. Yang poin pertama, perpustakaan akan terus beradaptasi dengan suatu perkembangan di era teknologi, dan poin kedua, fungsi serta perannya akan semakin luas di era digital, dan poin ketiga, perlu adanya sebuah strategi dan suatu inovasi agar semakin relevan. Ini akan kita masuk ke slide 14. Tentunya ada saran, ada 3 poin. Poin pertama, meningkatkan sebuah pelatihan teknologi untuk pustakawan. Poin kedua, pemerataan di sebuah akses internet untuk perpustakaan daerah. Poin ketiga, perluasan lebih matang di koleksi digital dan bekerjasama antar instansi. Poin terakhir ke slide 15, daftar pustaka, dan saya mendapatkan dari Sulistia Basuki 2005 tentang ilmu perpustakaan dan informasi Gramedia. UNESCO 2021, Will the Linux for Digital Library, artikel dan jurnal ilmiah dan resource dan Google Scholar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.